Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya Mining dan Trading Bitcoin Indonesia. Di video kali ini saya membahas tentang cara untuk mining koin baru ya teman-teman. Jadi koin ini nanti kita mining pakai harddisk, dan di sini nanti saya kasih tutorialnya cukup panjang teman-teman. Jadi sekitar 20 menitan, dan di sini koinnya adalah Arweave ya. Kita bisa buka untuk situsnya di arweave.org teman-teman. Jadi di sini teman-teman itu harga Arweave itu sekitar 148.000 ya, atau sekitar 10 dolaran teman-teman untuk satu koinnya. Dan dulu ini mencapai hampir berapa ya ini ya, hampir 480-an sih teman-teman. Paling tertinggi bulan apa ya, bulan Mei, Maret ya teman-teman, Maret, Mei, Juni ya. Ini cukup bagus untuk pergerakannya. Dan di sini kalau kita lihat marketnya ya teman-teman. Jadi market koin ini itu hampir beberapa exchanger besar itu ada ya, seperti Binance ya. Terus Hibit Coin, hampir 25 exchanger yang ada yang menerima koin ini teman-teman. Jadi di sini untuk harganya cukup bagus, yaitu 150-an ya, ribu ya, atau sekitar kalau $1 itu 14.000. Jadi ini 10 dolaran untuk satu koinnya ya. Dan di sini exchanger besar sudah untuk memakai koin ini ya. Dan di sini penjelasannya dan websitenya bisa nanti klik aja di kolom deskripsi seperti biasa untuk link-linknya. Dan di sini kita baca-baca dikit-dikit ya. Nah, websitenya emang kurang menarik ya bagi saya, karena di sini biasanya kan gambar-gambar yang aneh gitu. Jadi yang terpenting sebelum ini kita harus kalkulasi untuk pendapatan kita ya. Itu yang paling penting. Dan di sini kita mau kalkulasi nih untuk pendapatan kita kalau kita mining koin ini ya. Dan di sini teman-teman dalam scroll ya, di sini ada kekuatan dari CPU atau model dari CPU teman-teman. Biasanya kita kan pakai CPU ya. CPU-nya misalnya di sini ya saya pakai untuk AMD Ryzen ya. Terus di sini untuk total harddisknya yang saya pakai misalnya SATA itu SSD ya, yang versi 3 itu sekitar 2 tera ya, 20 tera lah kisaran. Dan kalau kita ganti harddisk di sini untuk pendapatannya juga akan berubah teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita pakai SATA ya dengan kuantitas yang sama atau storage yang sama, harddisk sama SATA, itu kekuatan penghasilannya beda ya. Dan di sini teman-teman misalnya ya, kita mau hitung-hitunglah SATA 20 tera ya, atau 2000 tera aja ya kisaran ya, normal Indonesia 2 teraan. Terus tipe storage-nya kita pilih yang SATA ya. Nah, di sini kita pilih yang SATA, model CPU-nya kita cari yang Ryzen ya, Ryzen AMD 7. Bisa nanti teman-teman apa ya, kayak di edit sendiri, sesuaikan dengan CPU teman-teman yang ada. Kalau exchanger ini itu otomatis ya dari Binance ya. Jadi di sini teman-teman itu perhitungannya dari Binance. Jadi kalau yang menarik di sini kita bisa lihat untuk pendapatan per hari, per jam, dan per day ya. Oke, kalau kita sekitar 2 tera itu dapat per bulannya sekitar 42 USD ya. Kalau dengan harga koin yang sekarang sekitar 10 dolaran ya. Kalau untuk perharinya sekitar 0,06 USD. Kalau untuk satu harinya kita dapat 1,42 USD ya per hari ya. Jadi cukup lumayan. Untuk miningnya di sini kita hanya memerlukan untuk harddisk saja, nggak perlu CPU besar-besar atau VGA yang besar-besar. Kita bisa dapatkan profit yang lumayan teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa gunakan untuk apa ya, kayak harddisk,
VGA atau komputer yang nganggur untuk mining pakai hard disk. Jadi untuk profitnya teman-teman bisa cek ya. Nanti untuk link semuanya saya kasih di kolom deskripsi supaya nggak bingung, dan bagaimana cara untuk miningnya teman-teman. Jadi proses miningnya itu sangat-sangat mudah ya teman-teman. Dan di sini kemudian itu kita nggak pakai Windows ya untuk mining, kita hanya pakainya Windows untuk walletnya aja ya teman-teman. Jadi di sini kita miningnya pakai Linux ya. Jadi di sini kenapa kok kebanyakan mining itu pakai Linux? Kemarin banyak yang tanya juga. Saya jawab sekarang karena lebih stabil untuk mining dan lebih ringan ya. Itu aja sih. Kalau pakai Windows mungkin ya agak berat dan sering crash ya. Jadi di koin ini itu yang versi Windows masih belum ada. Jadi yang versi Linux teman-teman. Oke, di sini ada kayak instalasi untuk mining ya. Jadi di sini dijelaskan untuk script yang digunakan, teman-teman bisa cek, bisa baca-baca juga, dan bisa ditaruh di notepad ya untuk konfigurasi yang di blok ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa baca-baca ya, langsung copy paste di notepad supaya nanti pada waktu konfigurasi scriptnya itu nggak bingung atau nggak salah, tinggal buka notepad aja, tinggal copy paste aja teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman, sangat mudah sekali. Oke, di sini kita bisa lihat ya semua konfigurasinya. Jadi kalau nggak familiar Linux bisa buka sambil belajar, karena saya juga kadang-kadang kalau konfigurasi Linux kurang familiar juga. Jadi saya biasanya buka-buka juga untuk notepad dan websitenya ketika saya konfigurasi. Jadi teman-teman jangan berkecil hati untuk yang nggak bisa Linux. Jadi di sini ada tutorialnya lengkap untuk mining ya koinnya. Dan di sini kita bisa pakai untuk virtual ya, virtual Linux ya, pakai VMware atau pakai yang kayak virtual box ya itu. Jadi teman-teman bisa pakai untuk aplikasi ini untuk menginstal Linux di komputernya yang versi Windows. Jadi teman-teman nggak perlu install full komputernya pakai Linux teman-teman, bisa pakai ini. Dan di sini kita bisa pakai untuk minimal dari Ubuntu-nya itu harus sekitar 20 GB ya. Jadi di sini saya pakai sekitar 80 GB ya untuk di virtual Ubuntu ini ya. Jadi di sini teman-teman kita tunggu ya. Dan untuk versi dari Ubuntu-nya yaitu versi 14 ya, .0. Jadi teman-teman itu bisa download untuk Ubuntu-nya dulu, baru kita masuk ke instalasi di virtual box ya, atau virtual ya kayak sistem gitulah. Teman-teman mungkin bisa pakai yang versi-versi lain untuk virtualnya. Dan di sini teman-teman ini lagi proses install. Jadi kalau proses install kita bisa tinggal sekitar setengah jam tergantung dari kecepatan hardware teman-teman ya. Kita tunggu aja sampai selesai teman-teman untuk proses instalasinya. Sambil ngopi, sambil main-main game nggak apa-apa teman-teman, untuk nunggu proses instalasi ini berlangsung. Dan konfigurasinya itu tadi kan sudah di copy, jadi nanti tinggal di copy paste di terminalnya ya. Jadi jangan
lupa untuk di copy untuk konfigurasinya di notepad supaya mempermudah nanti untuk konfigurasi pada waktu di terminal. Itu aja untuk tipsnya teman-teman. Kalau mau coba yang versi Linux ya teman-teman. Karena cukup lama, saya stop dulu ya teman-teman, kemudian kita login lagi di aplikasinya, kita masukkan untuk passwordnya yang tadi kita masukkan ya pertama kali untuk pembuatan Ubuntu ya teman-teman. Kita skip aja untuk semuanya. Oke, kita langsung lanjut untuk setting display. Setting display di sini teman-teman bisa gunakan resolusi yang sesuai dengan monitor teman-teman. Jadi di sini kalau kecil gini kan nggak enak. Jadi kita setting displaynya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah setting display kita lanjut untuk masuk ke terminal ya teman-teman untuk konfigurasi. Jadi yang perlu kita buka adalah notepadnya, notepad yang tadi kita sudah konfigurasi ya teman-teman. Kita langsung aja copy untuk script-scriptnya ya teman-teman. Ini scriptnya nanti di copy di terminal ya. Untuk scriptnya nanti saya kasih di kolom deskripsi juga, jadi teman-teman nggak usah bingung untuk nyari copy untuk scriptnya. Jadi di sini teman-teman langsung aja untuk buka aplikasinya. Kita cari terminal ya teman-teman. Kita langsung mulai konfigurasi. Kita paste ya di sini untuk config pertama. Nah, di sini kita masukkan untuk password yang tadi kita pakai ya. Kemudian kita langsung aja kita paste yang ini teman-teman. Oke, kita paste. Kemudian ini untuk save-nya, Ctrl O ya, kemudian enter, kemudian Ctrl X ya. Nah, kemudian nanti balik ke sini. Nah, kita lanjut untuk proses copy ini ya teman-teman, konfigurasinya. Kemudian kita paste di sini, kemudian kita masuk lagi di konfigurasi ini, kemudian kita enter. Setelah itu kita masuk untuk ini, kita paste ya sessionnya. Nah, kita paste di sini. Nah, kita langsung masuk ke sini, Ctrl O, enter, dan Ctrl X seperti biasa. Oke, kita masuk lagi ke script berikutnya, sudo su
terus langsung passwordnya. Oke, kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini nanti kita download untuk aplikasi dari Miningnya, teman-teman, ya. Aplikasi Miningnya itu versi Windows, jadi nanti kita itu modelnya diekstrak, teman-teman, di salah satu folder kita. Nah, kita klik yang ini, nanti kita masuk ke GitHub ya. Nah, setelah masuk ke GitHub, kita cari untuk yang file ini yang .gz ya, teman-teman, yang versi 2.42. nanti mungkin ada updatean lagi, jadi kita pilih yang terbaru aja ya, teman-teman, yang masih baru rilis. Kita tunggu, ini tergantung dari kecepatan internet, teman-teman, jadi kalau pelan mungkin lebih pelan lagi untuk downloadnya. Kita tunggu nyampe selesai, kemudian kita ekstrak, teman-teman. Oke, kita langsung untuk proses miningnya, kita copy ya yang ini, yang sudah ada wallet kita, kemudian kita enter. Kita tunggu apakah ini berhasil apa enggak. Ini tulisannya tidak menemukan directory. Oke, kita coba lagi ya, teman-teman. Tidak ada di directory.
Oke, kita buka terminal lagi teman-teman. Nah, kemudian kita langsung aja untuk paste untuk install library-nya. Oke, di sini kelihatannya udah selesai untuk proses instalasinya untuk labnya library. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kita coba untuk ngopi yang ini. Kita paste, kita enter. Nah, di sini mulai download ya. Mulai download untuk packsnya atau aplikasinya. Kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, ini nanti untuk meetingnya akan berlangsung teman-teman. Jadi teman-teman nanti itu jangan lupa bikin untuk walletnya terlebih dahulu sebelum meeting. Di website resminya nanti ada ya untuk bikin walletnya teman-teman. Di sini kita tunggu sampai selesai. Nah, kita harus bikin walletnya, kemudian klaim token di websitenya teman-teman. Nah, di mana di website yang .org tadi ya. Nah, kita klaim tuh tokennya, kemudian ke .exe. Kita nanti di sini download untuk file JSON-nya, walletnya, kemudian untuk post di Twitter dan selesai gitu aja sih untuk bikin walletnya, so simple to do ya. Nah, di sini nanti akan proses, kemudian nanti akan dibuat untuk walletnya, itu aja. Kemudian nanti hasilnya kayak gini teman-teman untuk prosesnya setelah kita dapatkan untuk walletnya, kemudian untuk proses miningnya juga berjalan. Gitu aja teman-teman untuk kali ini tutorialnya. Jadi nanti kita bisa mining koin ini secara gratis teman-teman, dan terima kasih telah menonton video YouTube saya. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom deskripsi.